Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Mamsi, founder dari Syariah Saham. Pagi ini saya terilhami untuk membuat video tentang dividen ya, ceritanya, dividen ya. Jadi sependek pengetahuan saya di dalam masalah dividen di saham-saham Indonesia, saya melihat bahwa saham-saham batubara merupakan saham-saham yang memberikan imbal hasil dividen yang lumayan tiap tahunnya. Dan ini mengajak saya untuk meriset sederhana 5 tahun terakhir saham-saham apa saja yang dividennya lumayan, mungkin di atas deposito, dan rutin setiap tahun gitu ya, dalam 3-5 tahun terakhir. Jadi langkah yang saya lakukan adalah mengumpulkan emiten-emiten batubara, kemudian saya cek tahun terakhir sekarang mana saya yang membagikan dividen, kemudian dirunut sampai 5 tahun ke belakang, dan akhirnya saya menemukan beberapa saham tersebut. Tentunya yang saya pilih hanya saham-saham yang masuk di konstituen indeks saham syariah Indonesia ya teman-teman. Jadi hasilnya ini kita bisa melihat bahwa ini beberapa emiten batubara yang konsisten membagikan dividen dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, perlu diketahui bahwa 2016 ini berarti membagikan laba yang tahun 2015 ya. Kemudian 2017 juga yang 2016 dan seterusnya. Jadi yang kalau sekarang 2020 adalah membagikan laba atau bagi hasil dari laba bersih tahun 2019. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa era keemasannya batubara, kita bisa lihat dividen terbesarnya terjadi ketika rata-rata di tahun 2018 atau 2019 ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat misalnya ada 6 emiten batubara yang membagikan dividen. Nah ini ada pengecualian PTRO, ini baru 3 tahun terakhir ya, sebelumnya tidak bagi dividen. Ini kita lihat bisa PTBA ya, dari 290-an, 286, 319, 340, dan terakhir kemarin 327. Kemudian juga ada Samindo Resources, MIOH ya, dari mulai Rp48 sampai tertingginya pernah 123,3 tahun 2019. Ada juga MBAP ya, Mitra Bara ya kalau nggak salah, itu dari mulai 101 sampai tertingginya pernah 570. Ini ada ITMG, saham favorit para investor yang dividennya memang fantastis ya. Tahun 2018 pernah membagikan 3.260, dan ITMG ini biasanya membagikan dividen 2 kali ya. Jadi kalau yang tahun sekarang mungkin karena belum 2 kali pembagian dividen. Kalau PTRO baru 3 tahun terakhir ya. Ini sahamnya Pak Lau Keng Hong biasanya 60, sering diberitakan seperti itu, 62,16, pernah 124 ya, dan terakhir kemarin 109. Nah ini teman-teman ada Adaro juga. Adaro Energi ini juga sering membagikan dividen dalam setahun 2 kali ya, biasanya bulan Januari dan bulan Mei kalau tidak salah. Nah ini bisa kita lihat, ini hasil penjumlahan 2 dividen dalam 1 tahun, dari mulai Rp32 sampai tertingginya sekarang ya 109,6. Ternyata tahun sekarang adalah tahun saat Adaro membagikan dividen yang lumayan besar dalam 5 tahun terakhir. Nah kemudian untuk menghitung yieldnya, saya menggunakan perlu diketahui kan dividen yield itu adalah pembagian dividen dengan harga pada cum-date gitu ya. Tapi kalau saya sekarang menggunakan bagaimana harganya itu adalah rata-rata dari yang tertinggi dan terendah dalam tahun itu. Kenapa? Karena asumsinya seseorang itu berinvestasi untuk dividen setiap hari menyicil saham tersebut gitu ya. Maka kita bisa dengan jumlah yang sama ya. Misalnya seperti itu asumsinya, ini hanya asumsi saja. Maka kita bisa lihat bahwa ini adalah rata harga ya di hasil jumlah dari terendah dan tertinggi kemudian dibagi 2. Dan di sini juga sekaligus mencerminkan bahwa masa-masa bullish ya, atau masa saham batubara mencapai harga tertingginya terjadi pada tahun 2018 dan 2019 mungkin ya. Tapi 2018 ini adalah puncaknya. PTBA rata-rata ada 3.700, kemudian MBAP 3.500, ETMG nembus 26 ribuan, PTRO 1.900. Ini harganya bisa lebih dari ini hanya rata-rata dari terendah dan tertinggi. Tapi ini juga menggambarkan bahwa 2018 memang masa-masa ketika saham batubara itu melonjak ya harganya. Dan
sekarang justru ada yang sudah mencapai dalam 5 tahun terakhir itu ada harga terendahnya di tahun 2020, mungkin karena ada kejadian pas Maret kemarin yang sampai menyentuh titik terendahnya di berbagai saham ya. Nah, ini bisa lihat di sini, kemudian kita lihat yield-nya, dan ini adalah hasilnya teman-teman. Jadi kita lihat dari bawah ada arrow ini 2016 yield-nya 2,9%, 2,5%, kemudian 5,6% dan seterusnya. Nah, sekarang 2020 itu ternyata paling tinggi 9,9% dan rata-ratanya ada di 5,5%. PTR juga demikian, 3 tahun terakhir rata-ratanya 5,9% per tahun. Nah, yang 4 besar ini lumayan. Kita bisa perhatikan ITMG rata-ratanya di 9,8% dan sekarang mungkin karena belum bagi dividen yang kedua jadi masih dihitung satu kali ya, dan ini 3%. Mungkin nanti kalau misalnya ini setara dengan 11% ini bisa naik lagi rata-ratanya. Kemudian MBAP 11% kemarin, ini yang heboh ya karena naik tinggi sahamnya dan ternyata memang yieldnya sekarang itu ada di kisaran 18% kalau dirata-ratakan. Dan itu secara 5 tahunan 11%-an. MIO masih 10,7% rata-ratanya, dan ternyata untuk yang paling rata-ratanya paling bagus untuk 5 tahun terakhir adalah PTBA ya, PT Bukit Asam. Ini juga BUMN milik pemerintah, juga masuk ke holdingnya tambang ya. Ini kita bisa lihat bahwa 2016 16%, 2017 12%, 2018 ini 8,5%, yieldnya 2019 10,3%, dan 2020 15,3%. Ini juga mencerminkan bahwa PTBA selalu memberikan yield di atas imbal hasil deposito ataupun sukuk ya. Sukuk yang terakhir itu kalau nggak salah sekitar 6,3%. Jadi kalau apalagi deposito cuma 5%-an ya. Jadi PTBA itu selalu di atas yieldnya sukuk dan deposito. Jadi dengan adanya infografis seperti ini, mudah-mudahan ada menjadi petunjuk atau menjadi insight buat teman-teman yang ingin mencari saham mana yang cocok buat dividen dengan asumsi yieldnya itu lumayan besar, dan istilahnya kalau kita harga sahamnya juga sedang jatuh, kita bisa nyicil. Kenapa? Karena kita mengejar dividen yang lumayan yieldnya untuk sebagai, mungkin bagi teman-teman yang bercita-cita ingin dividen for investing, dividen for living maksud saya, bagaimana dividen itu bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan, income, passive income setiap tahunnya dengan mengandalkan dividen dari saham-saham batubara. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi ini disclaimer on, keputusan beli dan jual hanya ada di tangan teman-teman semuanya. Jadi pengetahuan ini adalah landasan awal untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana kinerja atau bagaimana prospek dari saham-saham yang kita bahas pagi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.